kecil, sendi-sendi jari-jari kecil seperti ini. Sementara kalau osteoartritis mengenainya sendi-sendi yang sebagai penopang. Dia menetap selama lebih dari 6 minggu. Nah, ini adalah progresivitasnya cepat sekali. Kalau misalnya dulu 1 bulan cuma mungkin beteng-beteng itu bengkak itu ya di sendi-sendi kecil. Kemudian sudah mulai atrofi atau pengecilan di otot-otot tangan, kemudian bisa sampai terjadi perubahan bentuk dari otot-otot tangan apabila ini tidak dilakukan terapi yang lebih cepat dan adekuat. Kenapa sih kok bisa RA ini telat diagnosanya sampai terjadi perubahan bentuk dari tangan? Biasanya karena pasiennya enggan mencari terapi yang tepat. Ini hanya radang sakit biasa. Ini hanya asam urat biasa. Ini saya minum obat dari apotek juga sembuh sebentar, habis itu sakit lagi. Ini karena sakit tua saja. Nah, akhirnya terjadi keterlambatan merujuk ke dokter spesialis. Diagnosa yang tidak tepat bagaimana? Ini masih ada kerancuan, baik itu di dokter, baik itu di tenaga medis yang ada, maupun juga kerancuan di masyarakat. Ini hanya pengapuran saja, ini hanya jalu saja. Sehingga tata laksananya mungkin hanya seperti penata laksanaan osteoartritis, sehingga dengan adanya seperti ini, ketidaktahuan akan ahli yang tepat untuk pengobatan rheumatoid, artritis, kemudian jaraknya yang jauh, akhirnya terjadi perubahan sendi. Nah, pengobatan untuk rheumatoid arthritis ini berbeda sekali dengan pengobatan dari osteoartritis. Kalau osteoartritis mungkin dengan pengobatan analgetik, kemudian oles dan sebagainya, injeksi intraartikuler dan sebagainya. Tapi untuk pengobatan rheumatoid arthritis, pilihan pertama adalah dengan methotrexate. Methotrexate juga kalau orang mungkin ya, ada beberapa loh, methotrexate itu obat kanker kok diberikan pada orang sakit sendi. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang salah kaprah di dunia, di masyarakat kita. Karena methotrexate ini adalah salah satu bentuk obat yang bisa digunakan untuk beberapa gangguan yang lainnya, di antaranya adalah rheumatoid arthritis, kemudian lupus, kemudian sakit autoimun yang lain, juga kloroquine. Kloroquine adalah obat rematik dan mungkin agak terkenal akhir-akhir ini karena adanya COVID, dia dipilih sebagai salah satu terapi untuk COVID, tapi ini juga bisa untuk digunakan pada rheumatoid arthritis. Kemudian sulfasalazin, hidroksikloroquine, leflunomide, kemudian obat-obat anti rheumatoid arthritis yang sifatnya non-DMARD, yaitu seperti biologic agent, seperti TNF-alpha inhibitor, kemudian anti-interleukin 6, dan sebagainya. Nah, kita harapkan nanti kita mempunyai orang tua dan kita mempunyai sahabat, atau mungkin nanti saat kita tua, sehat ini. Demikian mungkin nanti lebih ke tanya jawab yang lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Ramayanti Helmi. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti kita adakan setelah sesi materi selesai ya Bapak Ibu sekalian. Untuk berikutnya, untuk narasumber berikutnya dengan tema osteoporosis akan disampaikan kepada dari Dr. Ika Femelia, spesialis penyakit dalam. Waktu dan temannya kami persilakan, Dr. Ika. Apakah dengar suara saya? Halo? Dengar dok. Sip. Bandwidth-nya low. Apakah sudah ya? Low bandwidth, sudah. tapi masuk. Masuk ya. Oke. Apakah sudah ini terlihat slide saya? On proses dok, belum terlihat, masih on proses. Ya, sudah kelihatan dok. Masuk dok. Okay. Ya, sudah kelihatan slide-nya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Dr. Ika Femelia Walisi. Saya bersama Dr. Hilmi, Dr. Bantar, dan Dr. Penda ada di bagian rematik ya. Pada sore hari ini kita mungkin akan membahas osteoporosis, mitos atau fakta, itu ya. Mungkin tidak seperti Dr. Hilmi, tadi saya ini ya singkat saja mungkin baik tanya jawab. Jadi saya
berusaha menyederhanakan mungkin biar mudah dipahami. Jadi osteoporosis, apakah ini proses alamiah? Jadi mitosnya ini adalah osteoporosis merupakan kejadian alamiah yang akan dialami saat proses menua. Bagaimana faktanya? Nah, memang setiap tahun dimulai dari usia mulai 40 jangan produk tulang dan perusakan dari sel tulang tidak seimbang, di mana proses perusakannya itu akan semakin lebih banyak. Halo? Halo? Bisa... Ya, kedengaran dok, tapi putus-putus. Oh, gitu ya. Sinyal. Oh, sinyalnya. Lanjut aja dok. Lanjut aja dok. Videonya ditutup biar agak ngurangi bandwidth dok, mungkin agak berpengaruh karena mungkin sinyalnya agak ini di situ. Saat proses 40 tahunan ke atas itu, kemudian tulang-tulang kita itu malah banyaknya sel-selnya akan terjadi resorpsi atau penghancuran. Nah, di saat seperti itulah maka kalau tidak seimbang antara proses produksi dan proses perusakannya, maka akan terjadi pengurangan massa tulang. Nah, pengurangan massa tulang itulah yang akan menyebabkan tulang yang tadinya padat menjadi lebih renggang. Proses menua itu memang akan ditandai oleh beberapa fungsinya akan semuanya menurun. Nah, salah satunya adalah pada proses pembentukan tulang tersebut. Oke. Ini seperti yang tadi saya bilang. Mungkin di saat anak-anak sampai kita mengalami masa remaja ya, di mana saat itu tulang kita sedang mengalami pembentukan yang sangat cepat sekali. Sampai nanti pada puncaknya usia 30 sampai 40. Nah, sebenarnya di saat remaja inilah adalah masa emas terjadinya pembentukan tulang. Karena nanti di saat usia 30 sampai 40 di sini nanti mungkin kita akan stagnan, mungkin seimbang sama antara perusakan dan produksi itu sama. Dan setelahnya, nah itu tadi produksinya akan semakin berkurang dan perusakannya akan semakin banyak. Sehingga tadi akan terjadi pengurangan massa tulang. Sampai akhirnya usialah yang mungkin berperan penting. Setiap penambahan tahun semakin banyak sekali perusakan-perusakan tulang yang meningkat. Kemudian osteoporosis, tulang keropos. Benar nggak sih kalau osteoporosis itu adalah tulang yang keropos? Nah, mitosnya tulang yang mengalami osteoporosis itu menjadi keropos. Memang kita melihat tulang itu akan diukur kepadatannya untuk mengetahui itu apakah osteoporosis atau keropos. Nanti alatnya mengukur kepadatan tulang itu. Nah, apabila kepadatan tulangnya itu memberikan nilai yang tidak normal atau menjadi lebih rendah dibanding dengan tulang sehat sesuai umurnya, maka tulang itu akan disebut sebagai osteoporosis. Yang diistilahkan pada orang awam disebut sebagai tulang yang keropos. Jadi osteoporosis itu ya istilah awamnya mungkin keropos gitu ya, tulang keropos. Ini gambar ini kalau kita lihat dengan gambar secara molekuler ya, mikroskop molekuler, ini tulang-tulangnya itu banyak rongga-rongganya. Sementara tulang yang sehat itu lebih sedikit rongga-rongganya. Jadi isi tulangnya lebih banyak dibanding udaranya. Nah, ini tadi proses pembentukan tulang dan proses penghancuran tulang tadi kan harus seimbang. Beberapa hal yang mempengaruhi ketidakseimbangan ini ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya mungkin ada beberapa istilahnya sitokin atau zat-zat mediator, di mana mungkin di sini akan terlibat misalnya interleukin 1, 6, 11, TNF-alpha. Kemudian ini yang sering meningkatkan bone resorption sehingga akan menyebabkan resorpsinya itu meningkat sehingga otomatis tulang akan dihancurkan. Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan tulang, salah satunya adalah vitamin D
kemudian aktivitas fisik, kemudian fingolimod. Nah, kalau dia tidak seimbang, maka mungkin yang akan lebih banyak apakah bone resorption-nya atau bone formation-nya. Pada kondisi osteoporosis tentu saja bone resorption ini akan lebih tinggi. Nah, khusus pada penderita autoimun, ada beberapa sitokin-sitokin ini yang memang mungkin dipunyai pada kondisi-kondisi penyakit autoimun yang lain. Misalnya pada RA atau lupus, kadang-kadang sitokinnya itu kan meningkat. Nah, itulah kenapa pada beberapa penyakit autoimun itu, kenapa kok dia berisiko juga terjadi suatu osteoporosis. Walaupun mungkin usianya mungkin masih muda atau masih mempunyai aktivitas menstruasi yang normal. Nah, mungkin salah satunya adalah adanya faktor interleukin ini. Kemudian osteoporosis mitosnya hanya terjadi pada lansia saja. Nah, banyak orang percaya bahwa osteoporosis itu hanya usia lanjut saja yang terkena. Namun faktanya osteoporosis ini bisa terjadi pada semua umur, baik usia anak, remaja maupun orang tua. Nah, tapi tentu saja itu ada beberapa kondisi tertentu. Pada usia muda atau kondisi remaja, osteoporosis bisa terjadi pada penyakit-penyakit tertentu saja, atau pada penyakit yang dia bawaan sejak lahir. Nah, kemudian bisa juga misalnya sejak muda dia mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menyebabkan osteoporosis. Contohnya adalah obat-obat steroid. Misal dia sejak muda atau dia sejak anak-anak sudah menderita penyakit autoimun, di mana dia membutuhkan obat-obatan steroid. Tentu saja dia menjadi berisiko terjadi osteoporosis. Nah, ini glukokortikoid ini atau steroid ini dia mempunyai banyak peran ya, di mana dia bisa menyebabkan gangguan absorpsi juga di dalam gastrointestinal. Kemudian dia juga menyebabkan osteoblasnya mengalami penurunan proliferasi. Kemudian juga dia mempengaruhi faktor lokal growth faktornya menurun. Nah, beberapa hal yang dipengaruhi oleh glukokortikoid ini atau steroid ini menyebabkan penurunan pembentukan tulang dan meningkatkan perusakan tulang, akibatnya terjadi osteoporosis. Nah, ada mitos lagi. Mitosnya adalah osteoporosis hanya terjadi pada wanita. Nah, benar apa tidak ini? Kira-kira begini ya, dalam beberapa penelitian, osteoporosis itu ternyata juga bisa mengenai laki-laki, walaupun kasusnya lebih sedikit dan mungkin sering terjadinya pada laki-laki yang usia lanjut. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada kasus osteoporosis, hormon seks ini memang sangat berperan. Ya. Pada wanita yang lebih banyak kandungan estrogen, apabila dia sudah mengalami menopause, maka estrogennya sangat turun, itu akan mempercepat proses resorpsi tulang tadi. Sedangkan kalau pada laki-laki, hormon seksnya atau androgennya atau testosteronnya itu baru mengalami penurunan saat dia usia-usia di atas 60 tahun. Nah, itulah kenapa pada wanita lebih berisiko atau pada wanita yang setelah menopause semakin banyak kejadian osteoporosis. Nah, kemudian mitosnya, osteoporosis itu gejalanya nyeri tulang, ya. Nah, padahal faktanya begini, osteoporosis sendiri itu tidak memberikan gejala nyeri tulang, kecuali sudah terjadi komplikasi atau kondisi patah tulang. Kondisi-kondisi patah tulang tersebut yang menyebabkan nyeri, misalnya nyeri pinggang. Jika terjadi patah tulang misalnya di tulang paha atas, ya, di pinggul itu misalnya di leher femur atau di leher paha. Kemudian malah justru nyeri atau kesemutan atau baal atau mati rasa di paha. Apabila misalnya ini dia mengenai tulang-tulang belakang, fraktur kompresi. Nah, fraktur kompresi ini kalau dia kemudian bentuk tulangnya menjadi kempet seperti ini, padahal di sela-sela tulang sini ini kan ada keluar masuknya saraf.
maka dia bisa menyebabkan jepitan saraf. Nah, jepitan saraf itulah yang kemudian mungkin memberikan sensasi rasa nyeri, sensasi rasa baal, atau bahkan kelumpuhan. Nah, ini kalau misalnya yang patah adalah di leher femur. Jadi misalnya nyerinya di paha. Kemudian ada mitos juga bahwa berjemur bisa mencegah osteoporosis. Ya, tentu saja itu suatu yang fakta. Karena kita tahu sinar matahari mengandung sinar ultraviolet, di mana sinar matahari tersebut akan merangsang produksi vitamin D alami dari tubuh kita. Misalnya kita berjemur begitu ya, kemudian sinar ultravioletnya itu akan merangsang produksi vitamin D dari kolesterol yang ada di dalam lemak tubuh kita. Vitamin D ini akan membantu proses penyerapan kalsium dan fosfor. Nah, kalsium dan fosfor ini dia dibutuhkan untuk mineralisasi tulang sehingga akan membentuk tulang, bone remodeling, dan meningkatkan kepadatan tulang. Kemudian, apakah osteoporosis itu mematikan? Banyak orang menganggap bahwa osteoporosis itu adalah penyakit yang tidak mematikan atau penyakit yang tidak membahayakan. Nah, memang faktanya secara langsung osteoporosis itu memang bukan penyakit yang mengancam nyawa. Namun apabila seseorang menderita osteoporosis sehingga terjadi komplikasi, misalnya patah tulang, kemudian berakibat imobilitas, tidak bisa beraktivitas, hanya berada di tempat tidur saja, maka komplikasi tersebut yang justru membahayakan. Contoh misalnya, kita patah tulang, kita tidak bisa beraktivitas, kita hanya tiduran di bed saja, maka kita berisiko mengalami kondisi infeksi. Misalnya infeksi karena luka di kubitus, atau infeksi pada penyakit paru-paru karena kita tidak banyak bergerak. Nah, infeksi-infeksi tersebut apabila tidak dapat teratasi, maka tentu saja itulah yang bisa membahayakan, bahkan bisa mengancam nyawa. Kemudian osteoporosis, bagaimana pemeriksaan diagnosisnya, berbahayakah? Beberapa orang menganggap mendiagnosis osteoporosis menggunakan sinar radiasi itu membahayakan bagi tubuh. Tapi faktanya bahwa alat yang digunakan untuk mendiagnosis osteoporosis, yaitu alat pengukur densitometri atau DEXA seperti ini alatnya, itu sinar radiasinya sangat rendah sekali, jadi tidak membahayakan tubuh. Pemeriksaannya ini juga tidak dilakukan berulang-ulang kali, jadi hanya sesuai indikasi. Kemudian misalnya akan diulang, misalnya pada kondisi penyakit yang butuh monitoring, apakah akan diulang tiap tahun, atau akan diulang setiap 3 tahun, misalnya setelah terapi osteoporosis selama 3 tahun, kemudian dia baru diulang lagi, seperti itu. Nah, kemudian juga tidak menakutkan, jadi dia hanya seperti disuruh berbaring begitu di suatu meja, kemudian alatnya yang akan men-scan gitu. Kemudian nanti bagi orang-orang yang sudah pernah melakukan osteoporosis ini seperti ini hasilnya. Kemudian nanti akan kita baca bagaimana kondisi kepadatan tulangnya, apakah masih normal, apa kondisi osteopeni atau sudah osteoporosis. Kemudian ada mitos yaitu osteoporosis tidak bisa diobati. Mitosnya karena proses alamiah maka tidak ada obatnya. Nah, tentu saja karena termasuk suatu penyakit, kami beberapa penelitian-penelitian sudah mulai menemukan bahwa ada beberapa obat-obatan yang kita pakai untuk osteoporosis ya. Sebagian besar ini untuk mencegah perusakan tulang atau resorpsi tulang yang berlebihan. Misalnya golongan bifosfonat ya. Obatnya ada alendronat, risendronat, ibandronat, zolendronat, dan lain-lain. Kemudian ada juga obat-obat yang bekerja pada hormon seks, misalnya untuk kita terapi suli hormon, misalnya pada wanita yang sudah tidak menopause sehingga diberi hormon estrogen. Kemudian juga ada beberapa obat-obatan yang perlu dipakai selain obat-obatan tadi untuk mencegah resorpsi, yaitu asupan kalsium dan vitamin D. Ya, kalsium di sini tadi sudah kita bahas bahwa dia penting untuk bone remodeling, jadi untuk pembentukan tulang, untuk dia membentuk
kepadatan tulang itu membutuhkan kalsium. Boleh kalsium karbonat atau boleh kalsium sitrat. Karena pada kenyataannya 90% tulang kita itu kalau kita buka itu ternyata kandungannya adalah kalsium. Nah, kemudian vitamin D ya, vitamin D itu boleh vitamin D3 atau yang sudah langsung vitamin D aktif misalnya kalsitriol. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah banyak yang mengkonsumsi ya vitamin D atau kalsitriol atau kalsium. Kemudian juga ada beberapa obat yang baru yang mungkin di sini belum masuk ya di Indonesia, yaitu suatu anti rengkel atau denosumab. Nah, ini tadi ada beberapa kita lihat ya, ada misalnya osteoporosis, faktor resikonya misalnya usia. Kemudian semakin tinggi setelah 30 tahun bahkan 40 tahun mungkin akan semakin kita berisiko terjadi osteoporosis ya. Kemudian tadi postmenopause women itu atau wanita yang sudah tidak menstruasi itu juga berisiko. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai penyakit-penyakit, misalnya keganasan itu juga mempunyai risiko osteoporosis. Kemudian gangguan gastrointestinal ya. Misalnya ada penyakit-penyakit kronik di usus atau lambung, di mana dia mungkin ada hubungannya dengan absorpsi kalsium dan vitamin D. Kemudian juga risiko osteoporosis pada penderita gagal ginjal atau penderita penyakit hati kronik, di mana dia juga sering tidak bisa mengabsorpsi vitamin D. Kemudian faktor risikonya juga misalnya merokok. Kemudian, nah ini juga sering menggunakan kortikosteroid. Nah ini kan yang perlu kita garis bawahi di sini, karena banyak sekali pasien-pasien autoimun yang menggunakan kortikosteroid. Itulah kenapa kita perlu sering wanti-wanti, jangan mengubah dosis sendiri gitu ya. Kadang-kadang ada yang sering mengubah dosis sendiri sehingga kadang-kadang komplikasi yang justru muncul. Nah, salah satunya adalah osteoporosis itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dr. Ika, pemaparannya cukup sangat jelas sekali untuk pemaparannya. Sebuah sesi tanya jawab, ada satu sesi dulu dari produk di sini dari PT Kalbe Farma. Ada Dr. Julia Kowira, mungkin untuk sedikit memperkenalkan beberapa produk dari PT Kalbe Farma yang kaitannya dengan osteoartritis dan osteoporosis. Kepada Dr. Julia Kowira, kami persilahkan. Terima kasih Pak Bangun, terima kasih Dr. Helmi, Dr. Ika ya sudah memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih juga Bapak Ibu yang ada di dalam seminar ini. Saya terima kasih untuk karena diberi kesempatan untuk memperkenalkan produk daripada PT Kalbe Farma. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai untuk presentasinya. Oke, Bapak Ibu ya, ini semua produk berhubungan dengan apa yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Helmi sama Dr. Ika, yaitu yang mengenai osteoartritis dan osteoporosis ya. Mungkin pertama kan tadi Dr. Helmi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai nyeri sendi ya, yaitu osteoartritis, di mana kita tahu bahwa osteoartritis itu tidak bisa sembuh total ya. Jadi kita cuma mengurangi progresivitas daripada penyakitnya. Nah, penata laksanaannya juga bisa dengan tanpa obat ataupun dengan obat-obatan. Nah, dengan obat-obatan bisa dengan anti nyeri, bisa dengan injeksi asam hyaluronak, di mana itu biasanya disebut dengan suntik oli ya. Orang awam biasanya suntik oli, dan juga bisa dengan pemberian glukosamin. Nah, dari PT Kalbe Farma ya, kita punya produk yang lengkap untuk osteoartritis, yaitu kita punya injeksi dan kita juga punya
glukosaminnya, suplemen glukosamin, yaitu Mediflex dengan teknologi transdermal ya, di mana komposisinya adalah isinya glukosamin sulfat 10% dan kita mempunyai 2 kemasan yaitu 75 gram dan 30 gram. Nah, pada Mediflex ini agak berbeda dengan glukosamin yang lain di mana kita mempunyai teknologi transdermal yaitu teknologi yang bisa membawa glukosamin ya masuk lewat dermis, masuk ke dalam pembuluh darah dan akan dibawa ke target organ yang membutuhkan. Jadi obatnya ini Mediflex ini juga bersifat sistemik ya, sama seperti obat minum ataupun obat injeksi. Nah, biasanya pada penggunaan Mediflex kita anjurkan untuk OA grade yang sedang, grade yang ringan sampai grade sedang. Kalau sudah grade yang berat, misalnya grade 3 ke atas, kita juga lebih menganjurkan untuk dilakukan operasi ataupun suntik oli. Nah, ini adalah teknologi yang ada di dalam Mediflex di mana seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa glukosamin itu adalah bersifat water soluble yang tidak mungkin bisa menembus dermis, tidak mungkin bisa menembus kulit kita kalau tidak mempunyai gambaran mikroskopik yang sama dengan kulit, yaitu di mana kulit kita bersifat fosfolipid. Nah, pada Mediflex glukosamin ini dibungkus dengan natural oil sehingga dia mampu menembus dermis dan glukosaminnya itu akan dilepas ke dalam pembuluh darah dan dibawa ke target organ yaitu ke sendi. Di sini kita juga punya jurnal penelitian ya di mana kita membandingkan dengan glukosamin yang minum, yang oral ya dan didapatkan hasilnya. Ternyata konsentrasi penggunaan Mediflex itu jauh lebih tinggi konsentrasinya di dalam pembuluh darah dibandingkan dengan yang oral. Dan ini membuktikan bahwa Mediflex itu adalah glukosamin krim yang bukan sebatas hanya dioleskan untuk di atas kulit, tetapi dia juga bersifat sistemik, bisa masuk ke dalam pembuluh darah, ya sama seperti obat yang oral. Ya, tetapi kelebihannya dibandingkan dengan obat yang oral ya, glukosamin yang oral, di mana dia mempunyai konsentrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan oral walaupun diberikan dengan dosis yang sama. Ya, hal ini mungkin disebabkan penyerapan ataupun masuknya glukosamin ke dalam pembuluh darah jauh lebih maksimal dibandingkan dengan yang obat yang minum ya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pemberian obat oral kadang-kadang tidak bisa diserap sempurna oleh tubuh kita. Karena pada saat masuk ke lambung, bisa saja sudah dirusak sebagian oleh asam lambung ataupun ada yang terekskresi keluar dari tubuh kita. Nah, dengan pemberian Mediflex selama pemberiannya dengan benar, yaitu pada kulit yang tipis dan tidak dicuci dengan air atau dihapus, maka konsentrasi obatnya akan jauh lebih maksimal dibandingkan dengan obat yang oral. Nah, pada glukosamin krim Mediflex ini diindikasikan untuk osteoartritis dan untuk nyeri pada otot. Dosisnya dan cara pemberian cukup dioleskan sehari 1-2 kali pada sendi yang sakit. Biasanya pada lutut, yaitu di belakang lutut dan setelah mandi. Dioleskan setelah mandi. Nah, untuk efek samping pada glukosamin ya, Mediflex itu tidak ada efek samping yang serius ya. Penggunaan jangka panjang juga aman karena dibuat dari bahan alami. Nah, tadi ya adalah glukosamin yang biasa digunakan untuk membantu meringankan gejala daripada osteoartritis ataupun nyeri sendi. Nah, dari PT Kalbe Farma kita juga punya produk yang untuk suntik oli ya biasanya yaitu asam hyaluronat. Ada yang 1 kali injeksi dan ada yang 3 kali injeksi, yaitu Hyajoin Plus dan Hyajoin. Dan ini harus diinjeksi di sendi. Tadi sempat disinggung oleh Dr. Helmi bahwa nyeri sendi tidak hanya osteoartritis tetapi juga ada rheumatoid arthritis ataupun autoimun. Dari PT Kalbe Farma kita juga mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengar bahwa methotrexate daripada Kalbe itu sudah tersedia dengan brand Reutrex.
Dan jika ada nyeri, biasanya kan ada pemberian NSAID yaitu Celecoxib dan biasanya harus dengan resep dokter ya. Untuk Reutrex dan Remaplex tetap harus dengan resep dokter. Nah, yang kedua adalah kita masuk ke osteoporosis, di mana osteoporosis ini adalah silent disease yang tidak bergejala tapi berbahaya. Nah, ini adalah fakta dari osteoporosis. Ternyata di Indonesia, 2 dari 5 orang Indonesia berisiko terkena osteoporosis. Nah, osteoporosis itu tidak hanya bisa diketahui pada saat kita patah tulang, tetapi pada orang tua di mana kondisi badannya atau punggungnya membungkuk, itu juga salah satu gejala osteoporosis. Bagaimana untuk mencegah osteoporosis? Yaitu kita harus menabung kalsium mulai dari usia muda ya. Seperti kita menabung uang ya Bapak Ibu di bank itu untuk masa kita pensiun ataupun tua, begitu juga di tulang kita juga harus menabung kalsium mulai dari usia muda. Ya, dari PT Kalbe Farma kita punya produk dengan brand Oswit ya, di mana Oswit ini kemasannya botol isinya 60, lengkap dengan kalsium karbonat 625 mg, vitamin D3 100 international unit, adanya magnesium, boron, kemudian zinc, kuprum, kromium, dan asam folat serta vitamin yang lainnya. Nah, di mana kita ketahui bahwa ada beberapa komponen yang di dalam suplemen kalsium yang penting ya untuk membantu meningkatkan kepadatan tulang, yaitu pertama adalah kalsiumnya sendiri. Kenapa? Karena kalsium adalah zat penyusun tulang. Lebih dari 90% zat penyusun tulang itu adalah kalsium. Kedua adalah vitamin D3, di mana vitamin D3 ini berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium yang ada di usus, yaitu menyerap kalsium yang kita minum di dalam usus ya. Kemudian adanya boron. Boron ini fungsinya buat apa? Ternyata boron juga salah satu suplemen yang mineral yang penting, yaitu untuk menurunkan ekskresi kalsium dari tubuh kita. Dan boron ini dapat menahan kalsium yang kita minum sebesar 40% agar tidak terbuang dari tubuh kita. Nah, yang tidak kalah penting adalah magnesium, di mana magnesium ini penting karena dia mempengaruhi metabolisme daripada tulang dan membantu pembentukan kristal tulang yang baru. Kemudian adanya kromium dan zinc. Zinc ini juga penting untuk vitamin D agar bisa berfungsi dengan baik. Indikasi daripada pemberian suplemen kalsium adalah untuk memelihara kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Nah, pada keadaan normal biasanya kita berikan dosis pemeliharaan itu sekitar dengan dosis 1 kali 1 tablet per hari Oswitnya, dan pada kondisi osteoporosis kita anjurkan 2 kali 1. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan daripada kalsium itu adalah 1000 sampai 1200 mg per hari, dan untuk osteoporosis biasanya membutuhkan dosis yang lebih tinggi yaitu 1500 mg per hari. Dan yang terakhir adalah vitamin D ya. Kita dari PT Kalbe Farma juga baru launching 2 bulan yang lalu yaitu vitamin D dengan brand Proof D. Saat ini kita baru tersedia Proof D yang 1000 international unit yaitu dalam bentuk tablet, dan yang bentuk tetes yang 400 international unit per tetes ya, itu baru akan tersedia di bulan Juli, yaitu bulan depan. Karena ini adalah produk impor. Sedangkan yang tablet itu kita buat sendiri di pabrik PT Kalbe Farma sendiri. Dan sudah tersedia juga di rumah sakit ataupun di apotek-apotek seperti KF dan K24. Tetapi kalau untuk yang 1000 international unit, kita anjurkan tetap harus konsultasi ke dokter dan biasanya dengan resep dokter. Ini adalah beberapa gejala daripada kekurangan vitamin D, di mana kita bisa merasakan bahwa kalau kita kekurangan atau defisiensi vitamin D, sering terasa otot kita lemah, kadang-kadang susah tidur, ataupun seringnya nyeri otot. Nah, akibat dari kekurangan vitamin D, salah satunya adalah bisa terjadi osteoporosis, yang dapat mengakibatkan
patah tulang kalau sudah terjadi osteoporosis yang berat. Nah, ini dari PT Kalbe kita punya Proof-D yang dengan 2 kemasan di mana diindikasikan untuk membantu meningkatkan kadar vitamin D di dalam darah, terutama pada pasien-pasien yang defisiensi vitamin D. Dosisnya berikut adalah dosis anjuran yang dapat kita paparkan, yaitu mulai dari bayi sampai umur 1 tahun biasanya membutuhkan 400 international unit per hari. Dari umur 1 tahun sampai 64 tahun itu 600 international unit per hari. Dan umur 65 ke atas 800 international unit per hari. Dan tentunya ini adalah dosis vitamin D pada keadaan normal, di mana kadar vitamin D kita di dalam darah kita itu normal. Tetapi kalau kita mengalami defisiensi vitamin D, biasanya membutuhkan dosis yang lebih tinggi lagi. Dan batas dosis aman biasanya maksimal per hari itu 1.000 sampai 4.000 international unit itu masih aman digunakan untuk setiap hari. Dan tentunya juga kita anjurkan harus konsultasi dulu ke dokter. Nah, ini adalah Proof-D, ya. Proof-D mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ika bahwa itu adalah vitamin D, tetapi vitamin D ini ternyata juga punya yang dalam bentuk aktif, yaitu kalsitriol. Ya. Kalsitriol dari Kalbe kita juga punya oskal, dan ini juga pemberiannya harus dengan resep dokter. Jadi tidak bisa dibeli bebas. Oke, mungkin sekian sekilas informasi produk dari PT Kalbe Farma. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bangun. Pak Bangun. Pak Bangun. Fred bisa dengar ya? Oh ya, ya. Oke, untuk berikutnya ada sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini adalah dari chat saja, karena dari pertanyaan ini sudah banyak. Jadi nanti saya tidak akan saya semuanya, jadi akan saya batasi karena waktu. Yang pertama adalah dari Ibu Susan. Pertanyaannya untuk Dr. Ramayanti Helmi. Jadi pertanyaan seperti ini, Dokter. Saya 52 tahun dengan berat badan 55 kg dengan tinggi badan 165 cm. Autoimmune Sjogren syndrome sudah 7 tahun. Sudah tahap remisi 2 tahun lalu sudah tahap remisi. 2 tahun lalu kena plantar fasciitis kaki kiri dan kemudian OA lutut kiri grade 2. Apakah ini ada hubungannya dengan autoimun? Mohon tips latihan atau exercise untuk OA dan plantar fasciitisnya. Terima kasih. Monggo Dr. Ramayanti Helmi. Terima kasih Pak Bangun atas waktunya. Bu Susan ya tadi ya, beliau dengan Sjogren syndrome, kemudian dia ada plantar fasciitis, kalau tidak salah usia sudah 50 ya Bu ya. Untuk dengan Sjogren syndrome, kemudian sudah terjadi OA grade 2 dan juga plantar fasciitis, itu memang salah satu efek samping sebenarnya dari penyakit autoimun itu, tapi bukan Sjogren saja, misalnya RA atau GOUT atau yang lainnya, itu memang salah satu efek sampingnya terjadi OA yang lebih awal. Namun, untuk Sjogren sendiri bukan merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadi OA atau plantar fasciitis. Saya masih
Nyun sewu masih ingin bertanya, mungkin dengan berat badan Ibu terakhir berapa, kemudian usia 50, untuk plantar fasciitis ini memang lazim pada usia lebih dari 50 tahun. Kenapa? Karena dengan adanya tekanan yang di lutut, di telapak kaki yang selama 50 tahun itu, otomatis akan timbul jalu atau penyempit atau istilahnya penipisan dari telapak kakinya sehingga membuat timbulnya nyeri terutama kalau berangkat dari pagi hari. Mohon maaf ini ada suara aneh. Kemudian plantar fasciitis ini dan juga OA itu otomatis tidak bisa kita istilahnya tidak bisa kita hilangkan secara reaktif gitu. Artinya dengan adanya plantar fasciitis saya sarankan mungkin Ibu menggunakan alas kaki yang sifatnya empuk, tebal pada kehidupan sehari-hari, pada waktu berjalan, pada waktu bangun, kemudian berdiri, kemudian juga menggunakan pengobatan baik farmakologis atau non-farmakologis untuk penyakit OA-nya. Begitu mungkin. Tapi secara garis besar, Sjogren tidak menimbulkan OA ataupun plantar fasciitis. Dia hanya sebagai apa ya istilahnya predisposisi yang lain saja karena plantar fasciitis lebih ke arah genetik dan juga usia. Demikian. Baik, terima kasih. Ibu Susan mungkin sudah jelas ya untuk jawaban dari Dr. Helmi. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini ke arah ke Dr. Helmi juga nih sepertinya. Dok, keluhan saya di sendi leher, bahu, pinggang, dan kaki. Tapi yang mengganggu leher ada spondylosis ruang diskus C4, C7, C6, dan C7. Apakah diperlukan operasi, Dok? Saya 33 tahun dengan psoriasis dan SLE, Dok. Ya, terima kasih, Bu. Untuk psoriasis dan SLE itu prinsipnya pada psoriasisnya ya, itu memang bisa mengenai pada tulang-tulang di belakang atau tulang-tulang vertebra istilahnya. Dan biasanya pengenaan atau terkenanya tulang-tulang vertebra itu karena psoriasis itu tidak melulu hanya pada daerah lumbal atau servikal dan sebagainya, tapi bisa dari seluruh vertebra itu bisa dengan adanya spondylosis lumbalis, spondylosis cervicalis karena adanya komorbid psoriasis artritis pada ibu ini, apakah harus dioperasi? Kalau menurut saya, sejauh pengobatan psoriasis artritisnya itu optimal, kemudian dengan terapi baik non-farmakologis ataupun farmakologisnya kita optimalkan, dan tanpa adanya gangguan dari hantaran saraf. Biasanya kalau spondylosis cervicalis itu kan bisa terjadi geringgingen gitu ya Bu ya, geringgingen atau baal atau gangguan baik itu di tangan atau mungkin di daerah area bawah, misalnya ada gangguan BAB-nya, ada gangguan pipisnya, ada gangguan delamaannya jadi rasa tebel atau telapak tangannya juga terasa geringgingen. Kalau tidak ada gangguan seperti itu, saya lebih menyarankan untuk farmakologi terapi. Jadi untuk psoriasis artritisnya dioptimalkan terapinya, kemudian ibu non-farmakologisnya bisa dengan berenang, menggunakan collar neck itu yang di leher kemudian disangga itu, kemudian juga dengan olahraga yang lain seperti berenang tadi, atau mungkin dengan misalnya dengan exercise yang penguatan otot-otot leher atau paravertebranya. Mungkin seperti itu. Saya tidak terlalu menganjurkan untuk operasi, optimalkan psoriasis terapi, kemudian optimalkan olahraga, kemudian yang berikutnya adalah dengan tadi alat bantu seperti collar neck. Demikian Pak Bangun. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Damayanti Helmi. Untuk mungkin 2 pertanyaan lagi ya, karena waktu sudah sore sekali. Ada 1 pertanyaan dari Ibu Rizky Amelia. Mungkin dengan Dr. Ika ini pertanyaannya mengenai osteoporosis. Selamat sore, izin bertanya dokter, saya Kiki Odapus dan APS dari Bekasi. Saya minum steroid selama 2 tahun. Apakah pada saat hamil saya lebih berisiko untuk mengalami osteoporosis?
perlukah saya menyarankan DPL untuk cek kalsium? Perlukah saya konsumsi kalsium yang lebih banyak dibanding ibu hamil lainnya? Dan nanti ke Bu Yulia, ke Dokter Yulia Kowira, apakah vitamin D dari kalbi apakah aman untuk ibu hamil? Mungkin dari Dokter Ika dulu bisa dibantu jawab, Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang pada penggunaan steroid ya, dia tadi kan salah satu suplemen ibu pun tanpa steroid itu membutuhkan kadar kalsium yang juga lebih tinggi. Jadi kadang-kadang ibu hamil diberikan suplementasi kalsium atau kalek ya, kalau sering orang bilang itu kalek. Nah, tentu saja pada ibu ini saya rasa perlu menggunakan suplementasi kalsium. Memang ada kondisi ibu hamil itu kan suplementasi kalsium itu mungkin lebih tinggi dibanding tidak hamil. Dia mungkin membutuhkan sekitar 1.000 ya. Kalau misalnya orang normal kan misalnya 500 sampai 1.200, mungkin sampai 800, mungkin pada ibu hamil mungkin bisa sampai 1.000 atau 1.500. Seperti halnya dengan memang pada kondisi-kondisi saat kita sudah menopause sampai 1.500 bisa. Kemudian tadi ya vitamin D juga tadi tadi pertanyaannya ke Bu Yulia ya. Silakan nanti mungkin Bu Yulia itu menjawab yang untuk pertanyaan kedua. Oke Dok, untuk vitamin D ya pada ibu hamil biasanya kita tetap menganjurkan untuk konsultasi kembali sama dokter kandungannya. Apakah si pasien membutuhkan atau tidak dan berapa international unit yang dibutuhkan. Karena pada tiap ibu hamil itu bisa berbeda-beda dosisnya, Dok. Jadi kita kembalikan ke dokter spesialis kandungan yang merawat ibu hamil tersebut. Baik. Lalu? Ya, terutama karena untuk dosisnya, ya. Kalau misalnya aman, tapi dosisnya itu harus sesuai dari dokter spesialis kandungannya. Ya, masih. Oke, terima kasih Dokter Ika. Satu lagi Dokter Ika, mungkin pertanyaannya agak simpel di sini. Dok, konsumsi kalsium setiap hari, apakah tidak apa-apa untuk ginjal di kemudian hari? Monggo Dokter Ika. Ya. Pada dasarnya, misalnya kita sudah yakin asupan diet kita sehari-hari itu kalsiumnya terpenuhi, kita sebenarnya tidak perlu mengkonsumsi kalsium tambahan. Misalnya kita istilahnya 4 sehat 5 sempurna itu selalu tercukupi ya, karena kadar kalsium itu kan banyak pada misalnya daging ya, daging kemudian ikan, laut dalam, kemudian produk-produk susu dan olahannya. Nah, selama kita dalam diet sehari-hari kita rasa cukup, mungkin kita tidak perlu menggunakan suplementasi kalsium. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana tubuh kita membutuhkan asupan yang lebih banyak, misalnya pada kondisi tadi ibu hamil atau pada kondisi-kondisi kita sedang sakit berat yang membutuhkan suplementasi kalsium, maka mungkin perlu tambahan. Untuk kalsium sendiri, tadi kan sudah ada dosisnya, dosis kebutuhan sehari-hari. Saya rasa dosis itu kan juga harus ditentukan juga apakah dia ada gangguan fungsi ginjal atau tidak. Pada kondisi fungsi ginjal yang memang ada penurunan, memang ada penyesuaian terhadap dosis. Kemudian mungkin kita juga kalau misalnya dikonsumsi jangka panjang, maka mungkin perlu pengecekan kadar kalsium dalam darah. Apakah kadarnya apakah sudah normal atau masih kurang atau justru malah tinggi, seperti itu. Pak Bangun. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Bapak Ibu sekalian,
mohon maaf, jadi pertanyaan tidak bisa kami bacakan semua. Mungkin dari Pak Alfred nanti bisa merangkum semua untuk atau menampung semua pertanyaan ini nanti dan bisa di-share di grupnya Rally nanti Pak Alfred ya. Baik, jadi Pak. nanti bisa didiskusikan kembali karena waktu ini sudah hampir jam 5.30 karena masih ada satu sesi lagi dari Pak Alfred, ada pembagian door prize Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan leave dulu dari webinar ini. Saya rasa untuk materi dan sesi tanya jawab saya akhiri. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, dan terima kasih kembali kepada Dr. Ramayanti Helmi dan Dr. Ika Femilia serta dari Kalbi Farma, Dr. Yulia Kawira. Terima kasih banyak waktunya. Sangat bermanfaat sekali ilmu untuk sore hari ini, dan semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih Dok. Salam sehat selalu ya Dok. Waktu ya saya kembalikan kepada Pak Alfred. Silakan Pak Alfred. Terima kasih Pak Bangun, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas penjelasan Dr. Helmi dan Dr. Ika yang sangat komprehensif, menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak sekali mungkin ya Dok ya. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Kemudian dari PT Kalbe Farma ini untuk peserta akan ada gift berupa 5 botol Osfit untuk 5 orang peserta yang dengan pertanyaan terbaik. Sebentar. Kita lihat sebentar, pemenangnya adalah selamat kepada Kak Selvina Ibrahim, Dani Setiawardani, Krasna Aditya Raharja, Kak Erni Susyana, dan Susan Tasar. Kami mohon untuk pemenang untuk menghubungi Kak Yuli di nomor tadi di 0812 1573 2059. Kemudian selanjutnya saya mengambil Pak Alfred. Ya. Maaf Pak Alfred. Tadi ada sedikit kelupaan. Jadi dari PTKB Farma dalam rangka acara webinar ini kami ada sedikit promo, bisa dibantu di stop screen dulu Pak Alfred, minta tolong sebentar di stop screen. Dr. Yulia Kawira silakan di share screen-nya. Nah, jadi Bapak Ibu dari PT Kalbi Farma ada promo dalam rangka acara webinar sore hari ini, bahwa ini memang untuk yang vitamin ya, jadi bukan untuk yang golongan dot merah. Jadi untuk produk Osfit kalsium dan produk Mediflex glukosamin cream Oles, kami ada promo diskon 20% untuk pembelian hari ini sampai besok. Nanti pembelian bisa ke saya atau lewat Pak Alfred boleh. Jadi dari Osfit yang harganya 110.000 kita jadi 88.000. Kemudian Mediflex yang kecil dari 88.000 menjadi 70.400. Kemudian yang Mediflex besar dari 192.000 menjadi 154.000. Sekilas info dari Kalbi Farma itu Bapak Ibu, monggo nanti atau saya chat ke nomor saya boleh, ke Pak Alfred juga boleh. Nanti Pak Alfred bisa di-share ke saya, enggak apa-apa. Nanti bisa diinfokan ke Pak Alfred seperti itu. Itu saja Pak Alfred tambahan dari kami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bangun. Kemudian sedikit untuk menyimpulkan ya. Sedikit untuk menyimpulkan dari diskusi panjang kita hari ini. Yang pertama terkait osteoartritis itu kebanyakan dapat menyerang subkondral, munculnya osteofit, dapat melibatkan ligamen yang meregang, kemudian inflamasi atau peradangan pada kapsul sendi dan sinovium, lalu munculnya spasma otot pada periartikuler. Kemudian pada rheumatoid arthritis itu prinsipnya adalah autoimun dengan inflamasi sistemik kronik yang menyerang sinovial poliartritis, yang menyerang sinovial. Kemudian gejalanya adalah poliartritis periversimetris, jadi kanan dan kiri. Kemudian memunculkan kebatasan
keterbatasan gerak, nyeri, inflamasi, dan sampai ke disabilitas bila tidak ditangani. Kemudian osteoporosis itu tidak hanya terjadi pada usia tua, tapi lebih bermasalah pada remodeling tulang. Kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor usia, lalu faktor menopause, kemudian masalah pengobatan. Kemudian masalah ketiganya antara osteoporosis, osteoartritis, dan rheumatoid arthritis adalah umumnya ada terjadi keterlambatan diagnosis dan kurang aware pada pasien. Kemudian dari sisi medis, keterlambatan merujuk ke fasilitas kesehatan di atasnya. Kemudian kurangnya akses ke dokter spesialis terutama di daerah-daerah. Demikian kesimpulan hari ini. Kemudian mohon bantuannya untuk teman-teman semua peserta. Kita akan adakan sesi foto bersama. Mungkin teman-teman dan dokter bisa menyalakan video semua peserta. Mohon bantuannya. Teman-teman yang belum menyalakan video, minta bantuannya untuk menyalakan video. Alfred sendiri belum tuh. Oh iya, maaf dok. Teman-teman yang lain, oke. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih bantuannya teman-teman. Terima kasih dokter, terima kasih pada PT Kalbe Farma, terima kasih pada semua pihak yang telah membantu, semua panitia. Kemudian mohon maaf karena banyak kesalahan di sana-sini. Sekedar informasi untuk webinar berikutnya, kita akan mengadakan webinar lagi tanggal 28 Juni, hari Minggu. Announcement akan kita umumkan setelah ini bersama Dr. Ana Ariana dari Jakarta, Rheumatologi, akan membahas tema tentang kesehatan ginjal pada penyakit rematik autoimun. Demikian. Tetap sehat ya teman-teman. Ya, salam sehat selalu untuk semuanya. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih. Dengan ini Terima kasih Dr. Renli. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Dr. Helmi. Terima kasih Dr. Ika. Terima kasih Pak Alfred. Ya, makasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu ya semuanya. Setelah ini kita akan memberikan materi, kopi materi dan sertifikat untuk para peserta yang telah ikut sampai akhir. Ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang lupa kontrol atau belum kontrol, harap kontrol ya. Terima kasih.